Assalamualaikum. Selamat datang di channel ini. Jika video ini bermanfaat silakan tekan tombol berlangganan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Sejarah Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Sekutu kemudian memerintahkan Jepang untuk melaksanakan status quo, yaitu menjaga situasi dan kondisi sebagaimana adanya pada saat itu sampai kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Pada awal 1945, pihak sekutu memutuskan bahwa pasukan-pasukan Amerika akan memusatkan perhatian pada pulau-pulau di Jepang, sedangkan tanggung jawab atas Indonesia dipindahkan dari Southwest Pacific Command, SWPC, atau Komando Pasifik Barat Daya, di bawah Amerika Serikat, kepada Southeast Asia Command, SEAC, atau Komando Asia Tenggara, di bawah Inggris. SEAC berada di bawah Komando Letnan Jenderal Lord Louis Mountbatten. Pada tanggal 29 September tahun 1945, tibalah pasukan Inggris SEAC di Jakarta di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pasukan ini bernaung di bawah bendera AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies, pasukan sekutu India Belanda. AFNI diserahi beberapa tugas sebagai berikut. 1. Menerima penyerahan Jepang. 2. Membebaskan tawanan perang Jepang yang berasal dari Eropa. 3. Melucuti dan memulangkan tentara Jepang. 4. Menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan pada pemerintah sipil. 5. Mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan sekutu. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1945 Panglima AFNI menyatakan memperlakukan pemerintahan Republik Indonesia yang ada di daerah-daerah sebagai kekuasaan de facto. 1. Pertempuran Medan Area. Sejak tanggal 13 Oktober tahun 1945, pasukan sekutu mendarat di Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober tahun 1945. Gubernur Sumatera Utara Tekumoh Hasan mempersilahkan tim Recovery of Allied Prisoners of War and Internees, RAPWI, yang bertugas membantu pembebasan para tawanan perang, untuk mendatangi tempat-tempat para tahanan berada, seperti di Pulu, Rantau Prapat, Pematang Siantar dan Brastagi. Dalam kenyataannya, Sekutu dan NICA mempersenjatai para bekas tawanan ini serta membentuk Medan Batalion KNIL dengan tugas utama, mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Hal menimbulkan konflik dengan TKR dan Barisan Pemuda Indonesia, BPI, pimpinan Ahmad Tahir. Insiden terjadi pada tanggal 13 Oktober tahun 1945, di Hotel Bali Medan. Dalam rangka membatasi gerak maju serta pengdangan para pemuda, pada tanggal 1 Desember tahun 1945, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, batas resmi wilayah Medan, di berbagai pinggiran kota Medan. Tulisan ini semacam garis polisi, yang diyakini akan menghambat gerak maju serta serbuan para pemuda dan TKR terhadap sekutu-sekutu. Markas sekutu di kota Medan dikenal sebagai Medan Area. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris bersama Nika berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes. Para pemuda dan TKR berhasil menculik seorang perwira Inggris serta menghancurkan sejumlah truk pengangkut tentara mereka. 2. Pertempuran Ambarawa. Sejak tanggal 26 Oktober tahun 1945. Ambarawa adalah kota yang terletak di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di antara kota Semarang dan Magelang, atau antara kota Semarang dan Solo. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Gubernur Jawa Tengah Mer. Wongsonegoro bahkan menyepakati menyediakan bahan makanan serta bantuan lain yang diperlukan demi kelancaran tugas sekutu tersebut. Konflik bermula di Magelang pada tanggal 26 Oktober. Pertempuran berlanjut antara tentara sekutu dan tentara keamanan rakyat. Pertempuran baru pada tanggal 2 November tahun 1945 ketika Presiden Soekarno tiba bersama Brigjen Betel. Berikut ini 3 dari 12 bukti kesepakatan antara Indonesia dan Sekutu.
Sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang dalam rangka menyelesaikan tugas pokoknya yaitu mengurus para tahanan, tetapi dengan jumlah yang terbatas. Jalan raya antara Magelang dan Semarang tetap terbuka bagi lalu lintas tentara Sekutu dan masyarakat Indonesia. Sekutu tidak akan mendukung aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Pada tanggal 20 November tahun 1945 terjadi pertempuran antara TKR dan pasukan Sekutu di Ambarawa. Pada tanggal 21 November tahun 1945, datang bantuan TKR dari Purwokerto dan Yogyakarta. Pada tanggal 26 November tahun 1945 pimpinan TKR dari Purwokerto, yang bernama Letnan Kolonel Isdiman gugur dalam pertempuran. Kedudukannya kemudian digantikan oleh atasannya langsung, yaitu Kolonel Sudirman. Pada tanggal 12 Desember tahun 1945 Kolonel Sudirman memerintahkan untuk mengepung Ambarawa dari berbagai penjuru. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 14 Desember tahun 1945 pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa serta memaksa Sekutu menarik kembali pasukannya dari Ambarawa ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. 3. Pertempuran Surabaya, tanggal 10 November tahun 1945. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 di kota Surabaya. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Tentara Sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, di bawah pimpinan Brigjen AWS Malabi. Kedatangan mereka ketika itu disambut oleh Gubernur Jawa Timur RTA Suryo. Dalam pertemuan disepakati bahwa Inggris dipersilahkan memasuki kota dan mendatangi objek-objek yang sesuai dengan tugasnya, seperti tempat tahanan. Kontak senjata pertama dengan Inggris terjadi siang hari pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, yang kemudian meluas dengan cepat dan berubah menjadi pahlawan merebut kembali lokasi-lokasi penting yang telah diduduki oleh tentara Sekutu. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1945, lokasi-lokasi penting itu berhasil direbut kembali oleh para pemuda. Terdesak oleh serangan rakyat Surabaya, AWS Malabi meminta bantuan kepada Maijen D.C. Houghton, Komandan Tentara Inggris di Jawa. D.C. Houghton lalu menghubungi Presiden Soekarno, meminta bantuannya untuk menyelesaikan pergolakan. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1945, Soekarno didampingi Mohatta, Menteri Penerangan Amir Syarifuddin dan Maijen D.C. Houghton tiba di Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1945 terjadi baku tembak di tempat itu, yang berakhir dengan tewasnya AWS Malabi. Itu menjadi dalih bagi Inggris untuk menggempur rakyat Surabaya dan menuntut menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 7 November pemimpin tentara Inggris yang baru, Maijen E.C. Marsherg menulis surat kepada Gubernur Suryo. Suryo membalas surat Marsherg pada tanggal 9 November yang pada intinya membantah semua tuduhannya. Marsherg kemudian membuat surat balasan dengan nada yang keras dan tegas. Isi suratnya adalah, Inggris bertekad menuntut balas atas kematian Malabi. Batas waktu yang ditentukan paling lambat pukul 6 tanggal 10 November tahun 1945. Tepat pukul 22 tanggal 9 November tahun 1945. Setelah merundingkannya dengan pemerintah pusat, Gubernur Suryo melalui siaran radio menolak ultimatum tersebut. Banyak korban berjatuhan tetapi rakyat Surabaya bersama TKR terus melakukan perlawanan. Mereka memilih merdeka atau mati. Selama pertempuran berlangsung di mana Inggris mulai menggempur Surabaya melalui darat, laut, dan udara. Dua tokoh berikut itu tidak pernah diam, Bung Tomo dan Soekarno. Bung Tomo dengan gigih dan berapi-api membakar semangat para pemuda dan masyarakat Surabaya. Soekarno berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris direkam tape recorder, lalu disiarkan ke seluruh dunia. Kepada rakyat dan para pejuang rakyat Indonesia, Soekarno menyerukan, tetap merdeka. Kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, bersama
Bersatu. Ikhlas berkorban dengan tekad, merdeka atau mati. Sekali merdeka tetap merdeka. Petik 2 titik. Untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya, di kota ini kemudian dibangun Tugu Pahlawan dan setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. 4. Peristiwa Merah Putih di Manado, tanggal 14 Februari tahun 1946. Setelah mengetahui kemerdekaan telah diproklamasikan, masyarakat Minahasa, Sulut, melakukan aksi peluncutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang. Gerakan ini diprakarsai oleh Dewan Minahasa Mer-SS Pelengkahu. Datanglah tentara sekutu yang membawa serta NICA. Mereka bermaksud menegakkan kembali pemerintahan Belanda di kota Manado. Konflik pertama terjadi di Tondano dan Tomohon. Minahasa terdesak mundur karena minimnya persenjataan. Dalam rangka memperkuat perlawanan, Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Samratulangi memerintahkan agar segera dibentuk organisasi masyarakat yang diberi nama Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat (PPKR). 5. Pertempuran di Bandung, tanggal 23 Maret tahun 1946. Pertempuran ini terjadi di Bandung, dikenal dengan istilah peristiwa Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret tahun 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan NICA menggunakan fasilitas sebagai markas strategis militer mereka. Pasukan Inggris tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Rakyat Indonesia diberi batas waktu menyerahkan senjata paling lambat tanggal 21 November tahun 1945. Pada malam tanggal 21 November tahun 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap wilayah kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas. Pada tanggal 23 Maret tahun 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum agar Tri mengosongkan kota Bandung. Ultimatum ini memicu Tri untuk melakukan operasi Bumi Hangus, setelah sebelumnya memerintahkan evakuasi penduduk Bandung. Dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, tewas dalam gudang amunisi yang mereka ledakan dengan dinamit. Peristiwa ini mengilhami terciptanya lagu Halo Halo Bandung. 6. Pertempuran Margarana atau Puputan Margarana, tanggal 18 November tahun 1946. Pertempuran yang terjadi di Margarana yang terletak sebelah utara kota Tabanan, Bali, dipicu oleh hasil perundingan Linggarjati. Salah satu perundingan tersebut menyatakan bahwa pengakuan secara de facto atas wilayah kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jawa, Madura, Sumatera. Belanda diharuskan meninggalkan daerah de facto tersebut paling lambat 1 Januari 1949. Pada tanggal 2 dan tanggal 3 Maret tahun 1949, Belanda mendaratkan kurang lebih 2.000 pasukannya di Bali. Belanda bermaksud menyatukan Bali dan wilayah negara Indonesia Timur. Untuk mencapai maksud tersebut, Belanda membujuk Kepala Divisi Sunda Kecil Letkol I Gusti Ngurah Rai agar bersedia diajak bekerja sama untuk membentuk NIT. Namun Ngurah Rai menolak dengan tegas dan siap melawan Belanda. Peristiwa Puputan Margarana bermula dari perintah I Gusti Ngurah Rai kepada pasukannya yang bernama Ciung Wanara untuk melucuti persenjataan polisi NICA yang menduduki kota Tabanan. Perang Margarana ini juga dikenal dengan istilah Perang Puputan, yaitu perang yang dilakukan sampai dengan titik darah penghabisan. Kata Puputan memiliki makna moral, karena dalam ajaran agama Hindu kematian seorang prajurit dalam kondisi seperti itu akan menjadi sebuah kehormatan bagi keluarganya. Bekas arena pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa dan diperingati sebagai Hari Perang Puputan Margarana pada tanggal 20 November. 7. Peristiwa Westerling di Makassar, tanggal 7 Desember tahun 1946. Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Samratulangi membentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia, PPNI, dengan Ketua Manai Sofiaan. Organisasi ini merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Pada tanggal 5 Desember tahun 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Para pemuda seperti A. Rifai, Paersi dan Robert Walter Monginsidi yang tergabung dalam PPNI mengangkat senjata.
Untuk menumpas perlawanan rakyat Makassar, Westerling menerapkan metode Gestapo, yang diterapkan polisi rahasia Jerman yang terkenal kejamnya semasa Adolf Hitler. Belanda melakukan tindakan mengerikan itu dari tanggal 7 sampai 25 Desember tahun 1946. Dalam kurun waktu itu, rakyat sipil yang tidak berdosa dibunuh pasukan Westerling. Terima kasih sudah menonton.